Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Raya Sabrina di Permata Financial Talks. Wow, gak kerasa ya udah mau deket lebaran nih teman-teman. Semoga semangat terus ibadahnya dan kita masih terus ngobrol-ngobrol tentunya akan ngebahas soal keuangan karena kan ini bentar lagi mau lebaran ya. Dimana kalau mendekati lebaran itu semakin banyak yang mesti dipersiapkan. Takutnya kita lebaran aman nih, setelah lebaran dompet kita yang gak aman. Jadi puyeng sendiri ya, aduh jangan sampai deh, makanya di waktu-waktu mendekati lebaran ini kita harus cek keuangan kita, cek isi dompet kita biar bisa liburan, bisa lebaran juga. Karena kan nanti liburannya panjang tuh ya, biar nanti ke depan-kedepannya juga tetap aman. Nah, emang kalau ngomongin kondisi keuangan abis lebaran itu tricky banget, banyak yang mesti direncanain, banyak yang mesti dipersiapin. Kita harus tetap disiplin supaya apa? Supaya kita bebas dari stres. Jangan sampai nanti setelah silaturahmi pulang-pulang abis dari kampung halaman balik ke kota rantau jadi puyeng lagi, jangan ya. Nah seperti biasa kalau di Permata Financial Talks ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang bakalan sharing bareng sama kita. Yang seru-seru banget tapi gak cuma seru juga insightful ya. Jadi bikin kita tuh punya manfaat-manfaat untuk mengatur keuangan kita. Kayak waktu di episode pertama kita ngebahas soal dosa-dosa keuangan, banyak yang tertampar, aku juga tenang aja. Selain itu di episode kedua kita juga ngebahas soal bukber dan juga hampers. Terus terakhir kita ngebahas alokasi THR. Semuanya insightful, semuanya berfaedah. Nah sekarang aku akan menghadirkan narasumber yang udah pernah hadir juga sebenarnya ke Permata Financial Talks edisi Ramadan ini ya. Dimana kalau misalnya teman-teman ingat ya, kita sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Investment Club Permata Bank. Siapa lagi kalau bukan Mas Raski Ramadan dan juga Mbak Arlin Indrayani. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi sekarang di waktu mendekati lebaran. Gimana nih udah mendekati lebaran, udah sejauh ini kita ya di bulan Ramadan udah berpuasa. Gimana nih Mbak Arlin, Mas Raski? Iya, udah mau persiapan mudik ya. Iya bener. Kalau aku mudik walaupun gak jauh-jauh banget sih, cuma masih ke Bandung aja. Oke. Tapi udah mulai mau siap-siap kalau aku gitu. Oke, jadi ke Bandung nanti berarti ya. Iya, insya Allah. Kalau Mas Raski gimana? So far alhamdulillah puasa lancar, mudik juga antara sama juga ya. Mungkin saya ke kota kelahiran Sukabumi atau juga lanjut ke Bandung. Oke, jadi nggak ini ya keluar pulau ya? Nggak. Iya. Wow, ini kan kita mau mendekati Lebaran, persiapannya udah dari sekarang gitu. Cuman yang pengen aku ngomongin adalah kita lebih maju lagi. Yaitu adalah momen-momen pasca Lebaran nih Mbak Arlin dan juga Mas Raski ya. Karena kalau ngomongin persiapan Lebaran aja itu udah keluar uang banyak. Pasca Lebarannya ini yang rada-rada deg-degser ya. Aduh nanti gimana nih kalau misalnya keuangan gak aman setelah lebaran gitu. Karena yang udah-udah banyak hal-hal yang tidak terduga. Ini aku misalnya pulang ya, aku pulang ke rumah keluarganya ibu aku, tantenya ibu aku gitu misalnya. Terus abis itu tiba-tiba pengen jajanin ponakan, itu gak ada di budget. Gak ada itu di budget, gak ada di anggaran ya Mbak, Mas gak ada. Tapi ya keluar lagi. Jadinya mesti ada budget yang di luar dugaan kayak gitu-gitu loh. Jadi pasca lebarannya itu tuh yang bikin deg-degsar gitu. Apakah itu fenomena yang sebenarnya sering terjadi apa enggak sih? Wajar ya, Kalau dari wajar. Mas Rizky wajar ya? Wajar karena biasanya kan kalau kita ngumpul nggak ngasih juga nggak mungkin kan ya, agak Itulah. nggak enakan juga, apalagi sama saudara masih kecil juga gitu kan. Jadi hal wajar, tapi yang seperti di episode 2 ya waktu Iya. itu kita bahas alokasi budgeting itu penting gitu kan. Nah makanya mungkin sekarang
kita bisa evaluasi yang kemarin udah spending, kita harus tahu spendingnya kemana. Nah juga jangan mepet paling gitu. Jadi kita selalu menyediakan lebih lah gitu. Jadi untuk dana-dana tak terduga pada saat lebaran. Oke. Jadi dilihat di tahun lalu gimana nih behavior keponakan-keponakan kita kan ibarat kata gitu. Iya. Oh berarti mesti disiapin nih spare lebih dikit gitu ya. Jadi ada evaluasi juga gitu. Kalau dari Mbak Arlen gimana Mbak? Iya, kalau aku adalah budget itu nggak cuma biasanya ini kita suka lupa ya, ini biasa. Kita tuh biasanya ingetnya adalah kalau mau lebaran, ingetnya apalagi ya, ibu-ibu biasanya hubungannya sama apa? Masak lebarannya, beli-beli bajunya gitu ya, persiapan lebaran. Pasca lebaran ini memang biasanya yang suka akhirnya hilaf karena nggak dibajetin gitu ya. Jadi memang aku melakukan yang Kak Raski bilang tadi nih. Jadi memang kita coba evaluasi. Pada akhirnya pengeluaran sebelum dan setelah lebaran itu persiapan dan setelahnya mungkin jangan-jangan sama gitu ya. Padahal lebaran udah lewat, pengeluaran sama gitu. Jadi memang kita tuh harus ngebudgetin sedari awal, baik yang persiapan lebaran maupun pasca lebaran. Jadi itu emang penting banget, nggak boleh lupa pokoknya. Jadi ibarat kata itu tuh kayak blind spot gitu loh. Oke, ada budget untuk let's say Ramadan, selama Ramadan itu ada bukber, terus abis itu ada hampers, terus ada mudik, ada lebaran, dan kita juga mesti mikirin pasca lebaran dan dievaluasi dari yang udah-udah gitu. Apakah biasanya kalau misalnya ada keluarga yang pasca lebaran tuh suka masih nginap di rumah kita, itu kan kita juga butuh biaya juga tambahan, dan itu kadang-kadang nggak kepikiran tuh blind spotnya itu tuh. Jadi ada juga budgeting pasca lebaran yang mesti disiapin. Oke, nah kalau ngomongin pasca lebaran biar nggak kebablasan gitu ya secara keuangan. Strateginya tuh gimana sih kalau dari Mbak dan Mas biar tetap aman masuk budget gitu? Ya mungkin kalau dari aku ya gitu ya. Kalau dari aku bagaimana sih strateginya untuk ngebudgetin si pasca lebaran. Yang pasti kita tuh benar-benar nge-breakdown secara detail tuh Mbak. Ya strategi nge-breakdown secara detail dulu gitu ya, apa aja kemungkinan yang terjadi setelah lebaran. Lalu dilihat mana yang kira-kira bisa masuk di ranahnya kita, dalam artian kita tuh bisa melakukan penghematan. Contoh nih pasca lebaran yang kadang-kadang lupa dibudgetin adalah biasanya kalau lebaran hari pertama makan apa? Opor ayam. Betul, Hari kedua makan apa? Hari kedua biasanya kalau keluarga aku bakso. Nah ini nih si bakso dan kawan-kawan nih biasanya adalah jadi pengeluaran yang cukup besar. Apalagi makan baksonya di kumpulan keluarga besar. Ya kan? Nah ini deh seperti yang tadi aku bilang. Jadi ini adalah masuk ke dalam pengeluaran yang bisa sebenarnya kita kontrol gitu ya. Jadi disiapin juga tuh kalau sudah tahu biasanya hari kedua itu bosan. Jadi memang udah dialokasi aja hari kedua nanti keluarga besar kita makan apa, bikin apa yang memang jadinya budgetnya lebih murah gitu. Jadi kalau dari aku sih kemudian apalagi pos-posnya biasanya yang agak nggak bisa tadi kan bisa dikontrol ya. Yang nggak bisa dikontrol biasanya adalah kalau nanti kita udah di rumah ada saling kunjungan, ada gitu nggak sih? Kalau di saya tuh Jawa ya, gitu ya, lebaranan. Jadi kita ke sana, mereka ke sini, kita ke sana gitu ya. Nah, itu kan mereka datang ke kita itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Nah, tapi dibajetin nggak? Dibajetin, Kak. Harus ada posnya sebenarnya gitu ya. Bahkan mungkin kalau emang kita udah tahu nih rata-rata kebiasaannya seperti itu dari tahun ke tahun, ya bisa kita masukkan, oh kita emang harus punya bisa stok juga buat bahan makanan. Jadi keluarga datang bikin yang mudah-mudah gitu ya, atau yang tinggal diangetin gitu, atau memang kalau kita mau beli tadi udah budgetnya udah tahu. Nah jadi nggak akan loss dari budget. Kalau aku sih seperti itu ya, kira-kira ya sedikit gitu. Sama kalau kita bisa evaluasi gitu ya dari tahun ke tahun, biasanya lebaran kita ngapain, spendingnya buat apa aja, kita juga bisa siapin alternatif juga gitu. Kalau biasanya nih keluarga gue nih abis makan bakso, minta yang manis-manis tinggal buka kulkas udah disiapin gitu kan, bikin sendiri lebih hemat kan. Iya ya bener-bener. Jadi bisa disiapin alternatifnya juga dalam mode penghematan gitu ya, tapi tetap bisa senang-senang barengan sama keluarga pas lebaran. Nah ini
pasca lebaran keuangan kita aman apa enggak? Gimana sih sebenarnya caranya kita tahu kondisi keuangan kita pasca lebaran ini? Apakah kita tuh ada di level yang enggak kok masih aman, atau level yang ini udah red flag nih, udah berbahaya banget nih, jangan diterusin gitu. Itu gimana Mas Rashki? Yang pertama kita kan sebaiknya ya, Yes. sebaiknya kan kita punya alokasi dana darurat Oke. gitu kan. Nah kriteria pertama mungkin tiba-tiba alokasi dana darurat yang kita pakai. Kita kan misalnya biasanya idealnya berapa 3 bulan atau 6 bulan dana darurat lah gitu kan, tiba-tiba pakai pos ini deh gitu, karena itu udah signal juga nih gitu terhadap pengeluaran kita gitu kan. Terus waktu kita terima THR kita beli reksadana, beli obligasi, tiba-tiba pas setelah lebaran kita cairin nih gitu kan. Nah ini bahaya juga gitu kan, pada saat kita beli kan mungkin kita udah atur nih rencana mungkin ini buat sekolah atau buat pembayaran cicilan apa gitu kan. Tapi tiba-tiba kok baru beli udah cairin. Nah itu juga sebagai signal juga nih, berarti something wrong nih, berarti spending kita di luar alokasi budget. Tiba-tiba cash kita likuiditasnya agak jadi kok kering gitu kan. Nah jadi dicairin beberapa, itu yang jadi tanda-tanda big alert lah buat kita. Oke. Satu lagi tambahannya, biasanya kalau udah mulai keluar yang namanya kita pakainya udah tagihan-tagihan sisi-sisi lagi nih, sisi-sisi lagi itu juga udah mulai red flag ya buat kita. Kayaknya berarti kan sebenarnya budget kita udah tahu nggak cukup nih, maka mulai untuk menggunakan sisi. Karena balik lagi kalau pakai sisi boleh, tapi kan harus wise gitu. Oke, nggak apa-apa pakai kredit card asal wise, bijak. Sama mungkin ini tambahannya, jangan sampai kita begitu ada tagihan yang kita bayarkan minimumnya tuh. Itu juga bahaya gitu kan, karena waktu minimum kan nanti ada yang kan belum full payment tuh kan, berarti nanti bulan depan gulung. Nah itu juga yang harus kita hindari. Jadi benar-benar harus sudah kita ukur. Oke. Kayak kemarin kan waktu di episode sebelumnya tuh sama Mbak Widya ngomongin soal alokasi THR gitu. Nanti misalnya teman-teman yang udah nonton kayak aku udah pakai caranya kok, udah aku tabung, terus 20%-nya udah aku pakai investasi. Tapi ada salah perhitungan, nanti dicairin lagi pasca lebaran. Itu ternyata juga tanda-tanda bahwa antara kamu yang memang kebablasan, ada hal yang di luar budget, atau justru di saat perencanaan anggarannya itu yang mesti dievaluasi lagi gitu ya, Mas dan Barlin gitu. Oke, jadi mesti sering-sering kita evaluasi, mesti sering-sering kita cek. Ini sesuai gak nih berjalan dengan apa yang kita rencanain sebelumnya gitu. Mau pakai kredit card juga boleh asal bijak, dan pastiin pas tagihannya keluar kita bisa bayar gitu ya. Jadi kayak pastiin kita pas tagihannya keluar ya kita bisa bayar full, jadi nggak ngegulung terus tagihannya. Ini penting banget sih untuk ngejagain dompet kita, apalagi pasca lebaran ini ya kan, supaya menghindari dosa-dosa keuangan yang kemarin kita udah pelajarin dilanggar lagi. Jangan ya. Jadi buat teman-teman nih, ilmu baik yang udah kita dapetin hari ini dan episode-episode sebelumnya, yuk sama-sama kita usahain untuk praktekin dengan konsisten. Karena aku juga banyak belajar juga Mbak Mas dari Permata Financial Talks ini ya. Banyak banget insight yang bisa aku gunain dalam keseharian aku mengatur keuangan. Dan kalau misalnya nih teman-teman pengen belanja atau ada keperluan, cek terus pokoknya ya promo Ramadan Permata Bank supaya lebih hemat lagi, kita nggak keluar budget lagi ya, mau belanja, mau jajan, mau makan, apalagi kalau misalnya bayarnya pakai aplikasi Permatami, bisa dapat bonus Permata Point juga. Nah, kita sekarang akan balik lagi ngomongin soal mindset ya, Mbak Arlen dan juga Mas Rashki. Ini aku mau ngomongin soal gimana caranya balikin cash flow. Oke, susah nih udah kepalang bablas gitu ya. Karena yang udah yang aku share tahun lalu tuh ya aku udah ngebudgetin nih, udah berlatih membudget, walaupun untuk lebaran kadang-kadang suka banyak yang tak terduga, tapi masih ada aja yang kebablasan gitu. Anggarannya bengkak, terus
Oke udah siapin buat keponakan-keponakan anak tetangga minta THR. Lah kan kita gak bisa nolak tiap hari ketemu gitu ya kan. Jadi kayak mendadak banyak pengeluaran yang harus juga keluar gitu. Gimana caranya akhirnya kita bisa bounce back, balik lagi, bikin cash flow kita jadi lebih sehat, Mbak Arlin dan Mas Raski? Yang penting tetap yang tadi kita awal sekali sesi itu evaluasi, ya kan. Yang kedua tadi Kak Rai udah bilang kita udah catat, kita udah budgetin, tapi lewat lagi gitu kan. Tapi sebenarnya yang kedua niat sama komitmen itu juga harus benar-benar kita lakukan. Sama yang ketiga kita tahu spendingnya kemana gitu. Kadang kan tiba-tiba sekarang kan makin gampang ya pakai Permatami kris gitu kan. Kris. Oke apa kris. Nah tiba-tiba kok kita nggak tahu nih atau kita nggak rutin nih kita jadwalkan. Nah itu yang juga mindsetnya harus kita kembalikan lagi, niatnya sama kita jalanin komitmennya. Komitmen betul, dan jadinya kita tahu kapasitas diri. Kayak ya udah kadang-kadang kan misalnya tetangga punya anak baru lagi, ya nggak harus selalu kita kasih THR, tapi kan kita bisa bantu. Kita udah kebiasaan kayaknya ya kalau ada anak tetangga datang dikasihnya berupa uang gitu ya. Sebenarnya ini kalau dari segi kita sebagai orang tua ini kan juga nggak selalu harus dengan uang sebenarnya. Kalau tadi mau jagain anak tetangga ya, kalau bisa juga sebenarnya kita tuh kasih bentuknya yang sebenarnya lebih budget friendly. Contohnya kasih coklat kotak-kotak, satu anak satu. Oh iya bener. Iya, atau misalnya kita kasih dengan bentuknya tuh nggak selalu uang, jadi barang seperti itu. Jadi sebenarnya itu juga bisa jadi salah satu alternatif nih Kak. Kalau tadi kita udah keburu budgetnya bengkak gitu ya, tiba-tiba ada nih kita tahu ada tamu atau segala macam, jadi kita langsung kreatif aja gitu. Bisa kita alokasi dengan memberikannya secara barang. Itu juga mungkin menjadi salah satu solusi ya buat kita. Dan kalau udah terlanjur budget bengkak, nah biasanya nih sebenarnya kan lebaran itu tuh pasca lebaran itu liburannya lumayan panjang. Iya liburannya panjang. Bener kan? Biasanya akhirnya kita tuh suka kepikiran, aduh kasihan nih di rumah anak-anak gitu ya, akhirnya pergi bosan. Nah sebenarnya kalau pas udah budgetnya udah keburu habis, nah nanti tinggal cari alternatif aja. Kan misalnya sekarang kayak banyak teman-teman yang bagus ya, kalau kayak aku rumah di deket BSD itu bisa kok kita kayak olahraga ganti dengan olahraga pagi, terus makan siangnya hanya kayak jajan-jajan bakso-bakso yang sekitar gitu. Aduh kalau mau sehat malah bawa bekal gitu kan. Jadi tetap juga kita bisa keluar nih bareng anak-anak pasca lebaran atau ada saudara-saudara, tapi ngajaknya ke kegiatan yang lebih sehat dan mungkin costnya lebih efisien gitu sih Kak. Iya, karena yang mesti dipikirin setelah lebaran ada liburan ya. Itu adalah waktu yang panjang. Kadang-kadang tergoda tuh untuk ajak anak kemana ya, ajak keluarga kemana ya, padahal nggak selalu harus dengan sesuatu yang mahal gitu. Nggak harus nge-mall terus. Betul. Bisa juga jalan-jalan gitu ya, olahraga, iya atau melakukan kegiatan yang bisa dilakuin di rumah. Misalnya bikin sesuatu DIY, ngewarnain kaos, itu kan lagi banyak juga tutorialnya yang bisa dilihat ya. Iya benar. Atau kayak ajak anak beresin taman, itu seru loh gitu loh. Iya beresin taman misalnya ya. Atau kalau kita lagi sendirian pun kadang tuh kita urusin taman atau beresin rumah supaya layout-layoutnya kita ganti, itu kegiatan-kegiatan yang gak ngeluarin budget banyak tapi ya kita jadi ada kegiatan gitu sih sebenarnya. Aku waktu itu pernah lihat satu video, menurut aku ini menarik banget dan lucu banget. Jadi ada seorang ibu gitu, si ibu ini itu kalau nyuruh anaknya masih kecil sih, mungkin di bawah 5 tahun atau paling gede 5 tahun. Ada 2 anaknya. Jadi kalau nyuruh anaknya itu selalu dibikin kompetisi. Jadi kayak ayo siapa yang lebih cepat, mama nyuci piring apa kamu beresin mainan gitu. Kayak sebenarnya kan dalam kata lain kayak beresin mainannya enggak, atau enggak mama marah gitu. Tapi dibikin jadi fun gitu ya. Itu kan kegiatan-kegiatan yang kayak buat anak mungkin kayak ayo kita lomba sama mama gitu. Padahal mah itu nyuruh ya. Nyuruh halus ya. Nyuruh halus. Benar. Iya. Jadi kreatif sih itu kan. Jadi anaknya juga gak merasa bahwa sebenarnya dia suruh beres-beres gitu kan. Jadi fun aja gitu sih. Oke.
Itulah ya, jadi kalau udah terlanjur tetap bisa kok, yang penting kan ada evaluasi, balik lagi ada komitmen mau apa enggak nih, oke. Berbenah, kalau kemarin aku di episode 3 ya ada satu kata dari Mbak Widya, yaitu adalah tobat finansial. Itu kayak ayo mau gak bertobat? Kalau mau bertobat, ayo berkomitmen gitu ya, bener-bener bisa kok. Nah sekarang pengen bounce back dari pasca lebaran, pengen bener-bener berkomitmen supaya cash flow gak kebablasan lagi. Kalau misalnya di tubuh kita gitu ya, biasanya kan kalau kita mau start, aku mau clean eating aku mau detox. Nah, kalau misalnya di keuangan, di finansial itu tuh ada gak sih caranya untuk bisa detox atau ngeriset ulang si cara kita memanage keuangan kita? Oke, sebenarnya kan financial detox itu lebih ke kita atur ulang ya spending kita bagaimana dari hasil evaluasi kita riset ya kan, lalu kita review kembali sama yang tadi lagi niat komitmen kita catat. Yang ternyata nggak perlu, nah itu kita take out gitu kan. Tapi ingat, kadang ada beberapa yang salah. Sebenarnya yang perlu ditekan itu kan spending yang tidak perlu, gaya hidup gitu kan kasarnya, bukan kewajiban atau kebutuhan. Kan tadi yang episode berapa kita yang kedua itu kan pembagian misalnya 50, 30, 20 gitu kan. Nah mungkin sekarang kita ketatin 10 atau 20-nya buat untuk dana darurat atau investasinya ditinggiin, gaya hidup dikurangin gitu kan. Juga cicilan-cicilan 0%, nah itu juga kita review kembali tuh gitu. Kadang-kadang kan lagi menarik kan, cicilan berapa? 36 bulan, 24 bulan gitu kan. Nah itu bisa jadi kalau kita nggak niat planning kan itu jadi jebakan kan sebenarnya. Misalnya contoh saya beli handphone 36 bulan, istri minta gitu kan, beli juga gitu kan, itu mau gak mau jadi dua, banyak gitu kan, jadi belum lagi cicilan yang lain misalnya. Nah itu yang perlu kita detox kembali lah untuk finansial kita. Kalian ada tambahan, silakan Kak. Ya jadi sebenarnya kalau sekarang ngomongin financial detox ya gitu ya, bukan detox tubuh, aku juga soalnya kalau detox tubuh ya. Nah, jadi kita semua ya, kita lagi puasa. Jadi badan kita detox nih. Nah finansial kita bisa gak nih? Betul ya, jadi kebetulan emang kalau kita baca-baca sebenarnya banyak banget nih sekarang salah satu tips-tips ya tentang financial detox. Nah kebetulan aku juga salah satu yang suka menerapkan hal tersebut ya gitu ya. Itu bisa macam-macam, misalnya kalau di salah satu literatur gitu ada yang namanya detox tuh pas weekdays gitu ya. Jadi apa sih detoxnya pas weekdays? Jadi cara-cara Kakak Raski tadi diterapin pas weekdays. Jadi pas weekdays kita stop tuh belanja, stop lihat si online shop itu ya nanti ya jadi di wishlist aja deh, jangan di check out kayak gitu ya, pokoknya stop pakai pesan antar gitu ya, pesan-pesan sesuatu. Nah itu bisa di weekdays, bisa juga di weekend. Nah itu juga ada nih detoxnya pas weekend. Jadi kalau tadi di weekdays mungkin kan pas kerja ya, bisa bawa bekal, bisa kan tuh detox weekdays. Tapi kalau weekend ya memang pas weekend nih kita sama sekali menerapkan pokoknya di 1 bulan ini nggak ada nih keluar, misalnya kayak gitu. Bisa juga weekly. Kalau aku tuh pakainya seringnya yang weekly. Jadi kayak minggu ini boleh keluar, misalnya boleh ke mall, boleh makan. Tapi minggu depan semua hemat gitu ya. Jadi kayak ya memang nantinya weekendnya di rumah, terus kemudian ya weekdaysnya sebisa mungkin ya kita memang bawa atau misalkan ya emang yang murah-murah aja, yang basic-basic aja gitu ya. Jadi itu juga bisa untuk detox keuangan. Yang paling super adalah 1 bulan full. Cuma kalau saya belum kayaknya belum 1 bulan full nggak keluar ya. Untungnya belum sampai harus segitunya gitu ya. Jadi bisa, dan ada cara-cara yang lain sih Kakak. Jadi bisa berbagai cara dan itu sebenarnya menurut aku sangat bagus sih buat kita terapin. Jadi kita juga di lain sisi selain kita ya, itu juga bagus buat keluarga juga gitu. Jadi nggak setiap minggu harus keluar. Jadi ada bisa di luar hari ini. Oh enggak, ini emang harinya buat kita tuh di rumah aja gitu. Harinya untuk kegiatan yang free dari budget gitu. Jadi memang itu juga bagus. Termasuk
ini bisa berjalan kalau kita tuh komunikasi kompak satu rumah tapi ya Benar. kakak Ya. gitu ya. Kecuali kalau kita single ya, Nah. bebas-bebas aja tuh gitu kan kita yang atur. Tapi kalau udah berkeluarga nih Berkeluarga. kayaknya butuh komitmen ya dari orang satu rumah supaya ya kita sama pasangan bisa komunikasiin ke anak juga. Jadi tuh bisa paham bahwa ini tuh sebenarnya dilakukan untuk kebaikan kita loh gitu loh. Dan ini juga bagus karena jadi ngajarin dia oh ini loh versi senang-senang hemat, versi senang-senang yang pakai budget Oke, gitu yang loh. hits gitu. Tapi ini bagus banget karena gini, kalau ngomongin soal keuangan, teorinya kan bertebaran di mana-mana. Kita tahu oke 50, 30, 20 gitu. Kalau misalnya punya utang diubah lagi persentasenya. Yang susah adalah menjadi disiplin karena aturannya tuh absurd. Kayak Yes. abstrak gitu loh. Iya mesti self control, mesti disiplin, tapi batasannya apa? Dan ketika ada financial detox ini ngebantu banget sih. Oke, jelas ya. Berarti selama weekdays aku nggak boleh pergi keluar, makan makanan yang ada di rumah. Terus misalnya weekend baru bisa pergi keluar. Nah, itu tuh aturan-aturan yang menurut aku jelas. Karena kadang-kadang kayak oke, mesti hemat. Ya batasannya apa gitu, terlalu abstrak. Iya sih bener-bener, jadi mesti ciptain aturan yang kita bikin sendiri dan kita pastiin kita bisa ngejalanin itu ya. Ngelanjutin yang Arlin tadi sampaikan. Ya. Sebenarnya itu edukasi kita untuk anak kita juga nantinya gitu. Nah, kebetulan contoh saya pribadi ya. Saya pribadi itu waktu kecil tinggal jaraknya itu dari kota besar itu 2 jam. Oke. Jadi nggak akan di tengah hutan lah, kompleks tengah hutan gitu. Jadi setiap minggu nggak keluar atau gimana udah biasa Ya. gitu. Nah, sekarang yang tadi Kak Arlin sampaikan itu juga bagus mengajarkan ke anak juga gitu kan. Jangan sampai mindsetnya nanti udah SMA, udah kuliah, weekend harus keluar atau kemana. Nah, takutnya Oh iya bener. dia yang kena gitu. Waktu nanti udah bekerja, terus menerima gaji, ya udah Jumat keluar, Sabtu keluar. Nah, itu juga sebenarnya kan dari kitanya sendiri gitu. Iya, jadi sebagai orang tua juga Edukasi. harus mengedukasi karena secara langsung apa nggak langsung ya itu menanamkan Yes. mindset bagaimana anak-anak nanti mengatur keuangannya ya sampai gede gitu. Udah kebiasa ya sama orang tua, setiap abis tanggal gajian pasti abis itu makan-makan enak. Setiap bulan pasti beli baju. Berarti aku nanti gede kayak gitu. Tapi itu mungkin secara nggak sadar ya. Ya, Iya, itu bahaya. Dan ini kalau ngomongin pasca lebaran ya, Iya. sedikit kembali ke pasca lebaran, terus sama anak juga tadi ya. Iya. Biasanya anak kita juga dapat THR. Kadang-kadang dapat THR-nya lumayan wow. Ini juga sebenarnya selain yang tadi kan kita sebagai orang tua ya. Ini kita juga momen ini sebenarnya bagus loh buat ngajarin anak kita gitu ya. Abis dia dapat THR itu dialokasi. Jadi even anak pun nih sedari mungkin kalau mulai SD kali ya, aku mulai nerapin itu. Jadi dialokasi bahwa THR itu alokasinya boleh loh 50, 30, 20. Jadi 50 kamu buat jajan apa terserah, tapi 30-nya mau buka tabungan gak nih buat sesuatu yang mungkin dia pengen gitu ya. Dan mungkin diajarin 20-nya buat berbagi. Nah itu sebenarnya salah satu cara juga gitu ya untuk anak dari kecil diajarin untuk bisa mengalokasi. Jadi emang semuanya start small sih Kak, nggak usah yang terlalu gimana-gimana banget, tapi bisa dijalanin dan kuncinya komitmen. Niat dan komitmen. Niat dan Ini komitmen. seru banget karena lain banget. Waktu di episode 1 aku ngobrol sama Mas Melvin juga. Mas Melvin juga nerapin ke anaknya. Setiap dikasih uang tuh disumbangin dulu. Disumbangin, ditabung, baru sisanya buat jajan gitu. Jadi emang mesti start dari kita, terus dari lingkungan keluarga, dari rumah, dan pelan-pelan ciptain aturan-aturan, ciptain disiplin, dan pastiin kita tuh bisa komitmen. Katanya udah kapok, ya kebablasan. Biar Iya jadi kan? habit soalnya Biar jadi buat ke habit, anaknya gitu kan. Yes, biar jadi habit. Oke, gak seru kalau udah ada Mbak Arlin dan juga Mas Rashki kalau kita gak berhitung. Ya seperti episode yang waktu itu kesini ya, kita hitung-hitungan lagi yuk. Nih, misalnya ya, kalau ada budget aku buat 1 bulan ke depan lah kira-kira.
sisa 3 juta rupiah. Tapi kan berarti sekarang udah mau lebaran. Liburan panjang juga nanti. Kira-kira ngatur budgetnya ya. Kalau untuk budget 3 juta ini dari Mbak dan Mas gimana? Hehe. Siapa duluan nih? Ini pasca lebaran berarti kan ya? Yes, jadi 1 bulan ke depan nih. 1 bulan ke depan, Aku oke. udah nerima THR aku nih. Aku udah nerima Sisa THR. 3 juta. Ya, sisa 3 juta. Oke. Mungkin satu gaya hidup itu yang dikurangin. Contoh gitu kan ya, kita di Permata Bankers mungkin paginya nggak sarapan tapi beli kopi. Wow, Ya. selain tidak baik buat keuangan, tidak baik buat asam lambung guys. Nah, beli kopi gitu kan. Atau juga begitu makan siang kan satu paket, habis itu makan siang ngopi. Iya. Gitu kan. Misalnya pagi ngopi, siang ngopi, anggaplah 20.000 gitu kan. Itu berarti sehari udah spending 40.000 gitu kan, di luar makan siang dia atau ongkos misalnya perjalanan pergi pulang belum makan malam gitu kan ya. Jadi mesti dipilah-pilah mana yang bisa ditekan, tapi jangan sampai sakit juga gitu kan. Jangan sampai sakit, at the end lebih boncos lagi gitu kan. Sama yang terakhir, dialokasikan, jangan mepet. Sampai kan tadi sampai akhir bulan gitu kan, atau sebulan lagi. Iya. Jadi jangan sehari segini, lebih, besoknya saya bisa lebih 2 kali lipat. Nah itu jangan gitu loh. Jadi tetap ada sedikitnya sampai ada buffer lah gitu. Dan yang terakhir, jangan sampai habis atau tengah jalan habis, ujung-ujungnya pinjaman online. Nah itu yang berbahaya gitu. Jadi takutnya itu gulung menggulung gitu. Jadi ya itu sharing beberapa dari pengalaman sekitar lah, teman-teman juga sama experience juga gitu. Ya, jadi tetap harus ini juga ya, harus realistis juga gitu. Jangan kayak sehemat-hematnya, tapi ujung-ujungnya nggak bisa dijalanin gitu. Benar. Kalau dari Mbak Arlin gimana? Ya jadi kalau mungkin aku misalnya pakai hitungan gitu ya 3 juta gitu ya. Tadi disisain, aku setuju banget sama Kakak Raski. Karena pokoknya konsepnya adalah semua budget alokasi harus ada budget lain-lain. Makanya kalau dulu bikin proposal zaman SMP, SMA mungkin ya ngajuin proposal pasti ada di bawah biaya lain-lain. Ya tidak terduga. Nah itu tuh harus diterapin tuh di kayak semua apapun yang kita terima harus alokasikan buat budget yang tak terduga. Jadi 3 juta ini harus pisahin juga. Walaupun 3 juta misalnya udah mepet banget gitu ya. Mau financial detox gitu misalnya, tetap aja kasih alokasi tak terduga. Kenapa nih? Karena menurut aku kita sebenarnya setuju ya, kita ngobrolan gitu bahwa sebenarnya nanti kalau kita alokasi misalnya 500.000 gitu ya, kalau ternyata benar-benar nggak kepake nih karena hitungan kita benar 2,5 jutanya sisanya, itu akan jadi saving kan. Bisa jadi investasi, nambahin investasi kita gitu ya, proporsi investasi kita. Jadi sisanya 2,5 ini baru dipilih alokasi. Tadi setuju ya, mungkin yang pertama adalah apa yang harus kita bayar gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang memang mau gak mau kita bayar, misalnya kita ke kantor naik mobil bayar tol, gak mungkin kan karena kita lagi budgetnya lagi tipis terus soalnya gak bayar gitu ya, gak mungkin ya gitu ya. Atau cari jalan lain. Atau jalan kaki mah gak mungkin gitu ya, kita tetap pakai mobil. Jadi kan mau gak mau dihitung, oke deh biaya yang wajib-wajib harus dibayar tuh apa gitu ya. Terus kemudian baru sisanya, aku setuju banget yang bisa dihemat adalah contoh misalnya makan. Nah di situ yang kita bisa kreatif lah gimana caranya supaya budgetnya nggak besar gitu ya. Tapi kalau yang memang harus dikeluarkan dan biayanya udah tetap ya kan mau nggak mau itu dulu dialokasi. Jadi sisanya baru berhemat untuk sesuatu yang memang kita bisa kontrol, kita bisa turunin. Jadi harus berbagi-bagi tuh seperti itu gitu sih. Tapi nggak berhenti sampai situ Kak. Benar. Jangan sampai tahun depan sisa 3 juta lagi, ya nggak? Nanti ya benar kan. Nah kita tuh nggak boleh harus hanya berhenti sampai di sini. Kalau udah melakukan dosa tadi katanya tobat ya. Nah, aku punya sedikit singkatan ya. Cek ya, C-nya itu apa? Catet. Jadi si dosa-dosa tadi catet Kak. Nah kalau aku tipikal catet, nggak usah heboh-heboh bikin kreatif, bikin yang Excel pakai rumus-rumus makro, gak usah gitu ya. Bisa di notes handphone aja, aku tuh di handphone aja gitu catet. Tapi kalau ada dosa yang aku tahu aduh nggak dibudgetin gitu ya, catet aja dimanapun itu ya, dicatat. Soalnya buat apa? Buat bahan evaluasi Kak. Nah E-nya evaluasi gitu. Terakhir K-nya adalah harus konsisten. Tadi kan komitmen nih, komitmen plus konsisten. Jadi evaluasinya ya
lebih bagus nggak cuma pasca lebaran doang nih, ya kan? Tapi juga di bulan-bulan selanjutnya. Jadi harapannya kita nih nanti kalau udah biasa melakukan itu, tiap tahun pasti punya deh pos-pos catatan-catatan baru yang tahun sebelumnya mungkin nggak ada gitu ya. Akhirnya bisa, karena kita punya catatan-catatan itu, akhirnya pada saat kita bikin budgeting ulang bisa lebih enak gitu, lebih sesuai gitu. Jadi akhirnya makin lama kita konsisten, kita cara budgetin kita itu udah lebih bagus lagi. Yes. Lebih terbiasa juga, kayak awal-awal aduh beneran nih mesti nyatat semuanya gitu. Tapi kalau udah kebiasa mah lama-lama ya udah otomatis aja gitu, udah pasti dicatat gitu. Nanti dievaluasi. Jadi ceknya ini typingnya double ya. Typing orang-orang ramah tuh biasanya kan hurufnya banyak gitu. Cek, nikahnya 2 gitu. Jadi cek, C-nya adalah catat, E-nya adalah evaluasi. K-nya ada 2 di belakang ya. Typingnya double. Adalah konsisten dan komitmen. Wow, semoga aku tahun depan lebih baik lagi. Jadi kalau ngobrol lagi sama Mas Raski, sama Mbak Arlin, ceritanya udah beda ya. Udah Jangan terulang. Bener. Jangan udah lolos tahun ini, udah bisa bounce back. Lebaran tahun depan balik lagi habitnya. Jangan ya. Nah, tambahan juga gitu kan. Gimana? Once itu udah sehat, ya tadi Kak Arlin sampaikan, udah kembalilah alokasinya biar kita nggak kelewat dan semuanya. Di Permata itu kan ada namanya Permata Masa Depan. Oke. Gitu. Jadi out of the debit. Setiap bulan begitu terima salary udah langsung didebet. Nah, itu mau nggak mau kan jadikan kita disiplin juga. Gitu. Jadi daripada kita niat wah yaudahlah kita lakukan sendiri, kan kadang suka tiba-tiba marketplace pop up nggak jadi check out nih. Nah, malah duluan itu gitu kan. Tapi begitu kita udah ikut yang Permata Masa Depan, begitu masuk langsung debet gitu. Ini nih berarti ya buat yang suka ngeluh kayak ya kan di zaman sekarang kan lebih gampang, banyak godaan belanja. Tapi sebenarnya di teknologi yang kayak sekarang, dengan kemudahan kayak sekarang juga banyak juga kok yang bikin kita lebih mudah untuk mengatur keuangan kita. Salah satunya Permata Masa Depan ya. Benar. Jadi kita bisa atur tuh, bahkan kayak ya udah gak usah dilihat lagi, sejumlah sekian udah pasti kalau auto debit gitu. Jadi lebih memudahkan kita dalam mengatur keuangan. Wow, sekali lagi thank you udah mampir lagi ke Permata Financial Talks edisi Ramadan kali ini. Mas Raski, Mbak Arlin, thank you so much ya. Abis sharing-sharing lagi ya. Thank you. Seru banget, mohon maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faizin. Karena sebentar lagi lebaran, mohon maaf lahir batin. Semoga lancar-lancar yang mau mudik, Mbak Arlin ke Bandung, Mas Raski kalau jadi ke Sukabumi sama ke Bandung semoga lancar mudiknya. Terus senang-senang bisa silaturahmi sama keluarga. Yang nonton juga ya, semoga lebarannya hangat bersama keluarga, penuh cinta, rame-rame silaturahmi. Tapi harus ingat, tetap walaupun lagi keriaan lebaran harus magerin diri ya supaya gak kebablasan, supaya keuangan kita tetap aman pasca lebaran. Jadi supaya gak pusing tuh nanti udah lebaran, udah liburan, gak puyeng lagi, tetap aman semuanya ya. Bisa banget tuh dilakuin tips-tips yang tadi udah di-share sama Mas Rasya dan juga Mbak Arlin supaya kita lebih pinter lagi. Kita sama-sama nih ya, coba cek, catat, evaluasi, komitmen dan juga konsisten. Dan selama 1 bulan ke belakang kita juga udah banyak banget dapat ilmu-ilmu dari 4 episode ini yang luar biasa insightful. Semoga di bulan Ramadan, bulan baik ini menuju hari kemenangan kita juga bisa menang ya, memenangkan masa depan. Asik, keren dong. Luar biasa. Luar biasa ya. Thank you so much sekali lagi buat yang udah nonton program Permata Financial Talks barengan Permata Bank. Thank you so much. Jangan lupa untuk nonton semua episode Permata Financial Talks di YouTube channel Permata Bank dan juga follow social media
Permata Bank untuk dapetin info-info ataupun tips-tips keuangan lainnya. Aku Raya Sabrina, thank you so much guys. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan Mohon batin. maaf lahir dan batin. Thank you, Thank thank you. you.